Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita terlebih masuk dalam saat teduh sejenak. Ajakan beribadah, kita sambil bersahutan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kemurahan, penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami semua umat-Mu, keluarga lepas keluarga. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu, terlebih khusus hamba-Mu Bapak Penatua J. Marpaung yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat serta urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Jauhkan segala rintangan, hambatan yang mau menghalangi kami datang ke hadapan-Mu, serta bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menghayati dan merenungkannya yang menjadi penuntun di dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 145 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Mazmur 145 ayat pertama sampai dengan ke-7. Kita akan saling bergantian untuk membacanya. Puji-pujian dari Daud.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 55, bait pertama dan 2, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Gita Bakti 55, bait pertama dan kedua, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita siapkan bacaan kita yang diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Sebelum kita membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, karena kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami dapat beribadah
di rumah kami masing-masing, jemaat Tuhan yang ada di GPB Bukit Kasih Sungai Penuh. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami tertuju hanya kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat kepada semua jemaat ya Tuhan. Bapa di sorga, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan berita firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9 yang mengatakan, "Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi agar mereka melatih diri untuk berpikir positif ataupun berpikiran terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan memikirkan yang benar, dengan memikirkan yang mulia, dengan memikirkan yang adil, dengan memikirkan yang suci, dengan memikirkan yang manis, serta memikirkan kebajikan dan patut dipuji. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan pikirkanlah itu? Karena segala sesuatu perilaku kita berangkat dari hati dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di ayat 8 Rasul Paulus mengajak kita untuk berpikir positif dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, serta kebajikan dan patut dipuji. Maka perintah Rasul Paulus selanjutnya adalah lakukanlah itu. Kenapa Rasul Paulus mengatakan lakukanlah itu? Karena Rasul Paulus merupakan ataupun menampakkan dirinya sebagai teladan. Rasul Paulus merupakan teladan iman, di mana Rasul Paulus sudah menjalankannya walaupun pada saat itu Rasul Paulus sedang menderita, di mana pada saat itu Rasul Paulus dalam penjara. Akan tetapi ia melakukan pelayanannya dengan tetap dapat menghibur dan menguatkan jemaat di Filipi. Yaitu bila jemaat Filipi ingin merasakan kebajikan dan kehadiran Tuhan dianugerahkan Tuhan kepada mereka, maka pikiran mereka, kelakuan mereka adalah harus yang berpikiran positif dan berkelakuan baik. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana membuat pikiran kita menjadi ataupun memikirkan hal-hal yang positif. Yang pertama yaitu
kita harus mengisi pikiran kita dengan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengingat selalu janji-janji Tuhan dan juga firman Tuhan. Kalau kita mengingat janji dan firman Tuhan, maka hati kita akan semangat, iman kita akan teguh, karena Tuhan tidak akan pernah berdusta. Yang ketiga, pikirkanlah selalu tentang masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang akan sukar ataupun tidak ada kesulitan dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan terhadap masa depan kita adalah rancangan damai sejahtera. Yang keempat, selanjutnya bagaimana kita mengisi pikiran kita untuk selalu berpikiran positif, yaitu kita harus mendisiplinkan diri kita untuk menghapus segala pikiran-pikiran negatif yang melintas di dalam pikiran kita. Kalau ada hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita, kita harus segera menghapuskannya pada saat itu juga. Ketika kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif, berarti kita taat kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menaklukkan pikirannya kepada Yesus Kristus, berarti kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan firman Tuhan, kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Pikiran yang benar dan positif adalah modal kita untuk mendapatkan kasih karunia kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berpikiran yang negatif, pasti kita tidak mendapat kasih dan kuasa ataupun anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, modal kita untuk mendapat kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus selalu berpikiran positif. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika yang ada di depan kita diisi oleh hal-hal yang negatif seperti kebimbangan, ketakutan, sakit hati, dan juga kebencian, semuanya itu akan membawa kita kepada kegagalan. Kadang-kadang pikiran kita terlintas pikiran yang negatif, itu tidak bisa kita pungkiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika itu terjadi di dalam pikiran kita, kita harus segera menghapuskannya dari pikiran kita. Karena dengan berpikiran negatif, pasti dampaknya juga akan tidak baik. Dengan berpikiran negatif juga akan membuat hidup kita tidak terkendali. Sehingga hidup kita juga akan lepas dari kendali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita sangat menentukan segala hal di dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan dan apa yang akan terjadi di masa depan kita, semua terjadi karena pikiran kita. Jika kita tidak hati-hati dan tidak berjuang untuk mengendalikan pikiran kita, maka kita akan jatuh ke dalam persoalan-persoalan yang semakin berat. Untuk itu, sekarang mari kita pikirkan semua apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga yang dijalankan oleh Rasul Paulus. Saat ini mungkin kita dalam suatu kesulitan ataupun dalam suatu permasalahan, baik mungkin kita saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin ada permasalahan keluarga di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus
senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik ataupun kepada hal-hal yang positif. Ketika pikiran kita fokuskan kepada hal-hal yang baik, maka kehidupan kita juga akan berada kepada hal-hal yang baik. Dan hidup kita akan terasa indah dan akan melalui kehidupan ini dengan kesabaran, optimis, hingga kita mencapai kesuksesan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memberikan berkat-Nya kepada kita sebagai penghargaan dari segala yang kita lakukan melalui atas nama-Nya. Saat ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita, pikirkanlah semuanya itu. Ini merupakan suatu anjuran yang sangat penting, mengingatkan kita untuk mendasari pikiran kita dengan segala hal yang positif ataupun hal-hal yang baik. Marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik ataupun dengan hal-hal yang positif, supaya hidup kita juga berada pada hal-hal yang baik juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait pertama sampai dengan bait ketiga. Kidung Jemaat 424, bait pertama sampai dengan ketiga, Yesus menginginkan daku. Mari kita masuk dalam dua syafaat, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan, dan juga boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersehati, kami berdoa buat seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi yang telah Kau ciptakan ini, Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera di mana-mana bangsa yang Kau tempatkan ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri-menterinya ya Tuhan, dan juga kepada pemimpin-pemimpin terendah sekali Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat secara umum ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat daerah kami, Kota Sungai Penuh ya Tuhan. Biarlah Engkau kiranya menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah Kota Sungai Penuh ini ya Tuhan, supaya berkehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dalam situasi yang kondusif ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya gereja-gereja Tuhan yang ada di permukaan bumi ini boleh memancarkan sinar kasih-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPIB dari tingkat Majelis Sinode, Mupel, bahkan ke tingkat jemaat ya Tuhan. Biarlah Engkau kiranya mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melakukan tugas pelayanan di GPIB ini ya Tuhan. Secara khusus gereja kami GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh yang ada di tengah-tengah Kota Sungai Penuh ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya ya Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta sampai dengan majelis dan juga unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Engkau berkati Tuhan, biarlah kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak jemaat Tuhan dalam masa sekolahnya, dalam masa pendidikannya ya Tuhan, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ya Tuhan. Ketika anak-anak kami mencari pekerjaan, Kau berikan yang terbaik kepada mereka ya Bapa. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melaksanakan tugas dan pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati para multimedia yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah pelayanan yang kami berikan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu, Bapak Penatua Kapurba, yang menjadi liturgos pada malam hari ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang yang umur, Kau berikan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. 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 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2.
Bapak Ibu Saudara kekasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, melalui pemberian persembahan, dengan mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 52 ayat 11. Mazmur 52 ayat 11, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 86, bait pertama dan 4, Aku bersyukur. Gita Bakti 86, bait pertama dan 4, Aku bersyukur. Sambil kantong persembahan kita jalankan. Jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami Tuhan untuk memberikan persembahan sukarela seperti ini. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu. Dan berikan kami hikmat, sehingga kami tetap setia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sang berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 116, bait pertama dan ketiga. Gita Bakti 116, bait pertama dan ketiga, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Bersinar terang agar
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada, serta kita sekalian yang hadir saat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Seluruh pelayan yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.